Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih buat Sobat yang sudah subscribe channel ini. Semoga kami bisa terus bersemangat untuk mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah, kali Ya, ini kita dapat kabar berita pagi ini yang mengatakan bahwa Timnas Indonesia kemarin sore tidak jadi berlatih gara-gara lapangannya belum dipesan, belum di booking. STY sampai bilang, aduh ini malu katanya mau ngomongnya katanya. iya, 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 iya. Bro, gimana bro komentarnya bro? Ini menurut saya menarik sih. Iya, ini memang menarik ya. Karena kejadian itu terjadi malah di dalam negeri ya. Mhm, Jadi ini kan ada sebuah gambaran bahwa koordinasi di antara anggota-anggota PSSI yang bertugas katakanlah ya mhm, sebagai penyambung antara kebutuhan timnas dengan prasarana yang dibutuhkan. mhm, Itu kan sepertinya ada gap ya, ada hmm, saluran komunikasi yang tidak lancar gitu loh bro. iya Nah, iya. kira-kira yang saya khawatirkan ini adalah sebuah kebiasaan gitu loh, Hmm, kebiasaan yang terus berulang-ulang gitu loh. Di mana pada saat pemain dan pelatih butuh lapangan, ternyata lapangannya itu belum dipesan gitu loh. Jadi ini kan aduh apa sebuah gambaran yang agak konyol kalau ya saya ya. pikir Saya seperti itu. pikir ini kesalahan bukan di timnas ya, karena dalam pikiran saya yang Betul, namanya timnas itu kan berlatih, 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 bertanding, berlatih, berlatih, betul, berlatih, bertanding. Nah, sementara betul, sarana dan prasarana ini kan harusnya didukung oleh PSSI, bukan oleh timnas. betul. Saya nggak tahu apakah ada apa tugas yang lain, misalnya timnas juga harus menyediakan lapangan sendiri, bisa juga seperti itu. Tapi kan mestinya sih tidak ya. Nah, Iya, tetapi dalam hal ini kan mestinya ada kembali lagi kejadian yang ketika di SEA Games kemarin, di iya, mana Indonesia mendapatkan lapangan yang buruk gitu ya. Itu saya melihat bahwa memang tidak ada seseorang entah di PSSI entah di timnas yang melakukan check and recheck apakah lapangan sudah tersedia atau belum, apakah lapangan sudah sesuai dengan kualitas yang diinginkan atau tidak. Itu kayaknya memang tidak ada orang yang iya. seperti itu. Ya Terbukti gini ya bro. dari latihan yang Hmm, sekarang ini kan kan lucu. iya, Kalau timnas sudah mau pergi ternyata lapangannya belum di booking, kan lucu kalau menurut saya. iya. Ada Jadi komentar, Bro? kalau saya melihat ini ya rangkaian ya kita hubungkan antara kejadian yang di Stadion Madia dengan kejadian yang kemudian terjadi di SEA Games pada saat Indonesia berlaga di sana. Hmm. Itu kan sepertinya ada benang merahnya ya. Mhm. Jadi kalau kita mau hubungkan begini, artinya apa yang disampaikan Bro Eri itu ada betulnya saya pikir. Jadi memang sepertinya gitu ya, memang PSSI harus menyediakan atau mempersiapkan ya orang-orang khusus untuk mulai melakukan observasi, untuk mulai sebagai tim advance pada saat Indonesia melakukan turnamen gitu ya, Mhm. hadir dalam satu turnamen untuk paling tidak untuk memastikan gitu loh. Apakah sarana dan prasarana yang dibutuhkan pemain pada saat mereka terlibat dalam sebuah kompetisi di katakanlah di luar negeri atau di dalam negeri, apakah emang sudah proper dan sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari gitu loh. Hmm. Nah, kalau misalkan yang terjadi di Vietnam adalah memang ada koordinasi yang tidak serius, di mana seharusnya sudah ada semacam liaison officer lah katakanlah ya, penghubung antara PSSI dengan panitia penyelenggara mengenai ketersediaan lapangan, dan itu tidak dilakukan, itu kan artinya sebuah kekonyolan saya pikir ya. Mhm. Nah, lain masalah kalau misalkan memang ada liaison officer atau penghubung Mhm. dari PSSI yang menyambung dengan panitia, tapi panitia memang tidak menyediakan, itu lain persoalan. Mhm. Tapi kalau kita melihat rangkaiannya dengan yang terjadi di Stadion Madia, ini sepertinya memang tidak ada gitu loh. Tidak ada memang Hmm. liaison officer yang bertugas seperti apa yang kita harapkan gitu loh. Mhm. Nah, Nah, masalahnya kita akan menghadapi event di Kuwait nanti gitu loh, Bro. Ini kita harus harus ini loh.
harus hati-hati gitu loh dengan Ya, hal-hal jangan seperti ini. sampai juga kejadian yang di SEA Games ini juga terjadi di Kuwait nanti ketika laga prakualifikasi Piala Asia. Kebayang kalau Betul. kita datang ke sana ternyata lapangannya jauh, terus ketika Mm-mm. lapangannya disediakan ternyata seperti di Vietnam kemarin, ukurannya tidak Iya, memadai, kan bisa aja kejadian seperti itu ya. betul, sangat Walaupun mungkin kayaknya ya. sih kayaknya kemungkinannya kecil ya kalau untuk laga di Kuwait ya. Tapi Iya kan betul. kemungkinan-kemungkinan seperti itu tetap saja ada kan. Ya, makanya segala kemungkinan terburuk Hmm. yang kecil sekalipun ya, itu kan harus diantisipasi, Bro. Benar, Karena benar. ini mengingat adalah kebutuhan yang paling elementer. Karena pemain bola juga butuh latihan gitu loh, Bro. Nah, Betul. makanya saya pikir nanti kalau misalkan kita akan berangkat ke kualifikasi Piala Asia di Kuwait di Stadion Ahmad Al Jaber kalau nggak salah ya. Mhm. Nah, itu paling tidak sudah ada tim advance dari PSSI yang sudah mulai menghubungi panitia bahwa Mhm. kita di mana tim Indonesia Latihan. akan menginap misalkan. Mhm. Kemudian kalau tim nasional akan berlatih sebelum pertandingan, itu latihannya di lapangan yang mana gitu ya. Mhm. Kemudian Mhm. transportasinya seperti apa gitu loh. Mhm. Dia juga harus melihat trafficnya gitu loh. Jadi Ya. semua hal yang berhubungan dengan akomodasi dan transportasi dan kebutuhan pemain-pemain pada saat mengikuti turnamen di suatu negara itu juga harus sudah mulai diperhitungkan dari Ya. sekarang Oh iya, saya gitu. jadi ingat juga ketika kejadian di di Singapura ya, soal makanan kalau tidak salah. Betul. Nah, itu kan juga harusnya ada yang jangan sampai kemudian wah di akhirnya di apa ya, dimodifikasi sedemikian rupa tidak di sejak awal kemudian di apa di survei atau diatasi dari awal gitu. Betul. Itu Ya artinya memang kelihatan hmm, ya bahwa memang tidak ada ya ada orang-orang atau pihak-pihak yang bertugas seperti itu. ya justru itu. Ini kan pengalaman ini sudah pernah terjadi ya. Mhm. Masa sih pemain nasional mau bertanding dikasih nasi kotak gitu kan rasanya nggak ini ya, nggak sesuai dengan asupan kebutuhan gizi yang dibutuhkan. Mhm. Nah, ini hal-hal yang nampaknya sih remeh ya, tapi ini Mhm. sangat-sangat berpengaruh terhadap kesiapan pemain ya dalam menghadapi pertandingan. Jadi Ya. karena ini sifatnya berulang, artinya ini juga harus sudah menjadi pelajaran gitu loh. Ini adalah pengalaman-pengalaman buruk yang bisa menjadi bahan pembelajaran. Jangan sampai ini apa yang terjadi di Vietnam, apa yang terjadi di Stadion Madia, nanti juga akan terjadi di Kuwait. Itu yang membahayakan gitu loh. Kita lihat aja besok ketika laga di Jalak Harupat ya melawan Iya. Bangladesh. Apakah ada orang yang memperhatikan soal seperti ini? Iya kan? Kita lihat. Kita Betul, lihat karena kan betul. pasti di Nah, mana di Jalak Harupat ini sudah ada panitianya yang mengatur betul, kan. Nah, itu bagaimana betul. nih kesiapan PSSI untuk menyiapkan timnasnya ini dengan baik gitu kan. Betul. Nah, Hmm. yang saya khawatirkan gini, Bro. Sementara dari katakanlah ya, dari Mhm. pihak penyelenggara, dari pihak PSSI, justru yang diperhatikan adalah penjualan tiket nih, Bro. Tapi bagaimana mempersiapkan supaya tim-tim yang akan berlaga itu akhirnya terabaikan. Itu yang mengkhawatirkan. Itu Jadi ya jangan jangan sampai yang jangan diperhatikan sampai itu salah hal-hal yang nggak prioritas penting ya gitu. ibaratnya kan. Iya, skala prioritas juga harus dipentingkan gitu loh, Yang Bro. masih tetap harus dipentingkan adalah kualitas sepak bolanya bukan soal tiketnya. Memang tiket Betul. penting, tapi itu Iya. urusan yang berbeda. Harusnya pihak yang Iya. lain yang mengurusi itu gitu, yang punya prioritas Iya. ke situ, jangan PSSI. Harusnya seperti harusnya seperti itu, Bro. Oke, itulah obrolan kita mengenai berita yang baru saja kita terima. Menurut sobat-sobat semua, siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab soal-soal seperti ini? Silakan tulis di kolom komentar. Kita tunggu ya. Ya. Oke, sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di video yang akan datang. Bye. Siap. Bye. Thank you, bro. Thank you.